warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, di video kali ini aku bakal bikin video mengenai sharing tanda bahaya nifas, teman-teman. Nah, tanda bahaya nifas itu kenapa sih harus kita tahu? Kenapa sih kita harus tahu ini tuh kenapa? Mencegah terjadinya sesuatu terhadap diri ibu. Gitu. Hal yang harus diwarningkan gitu, teman-teman. Hal yang harus, misal ada tanda ini di dalam tubuh ibu, berarti kita harus dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat, bidan kah, seperti itu, ke puskesmas atau ke bidan. Mengambil sumbernya itu dari buku pink, teman-teman yang sudah hamil, yang sudah usia kehamilannya lebih dari 3 bulan ke atas, atau detak jantungnya sudah ada, pasti sudah mempunyai buku pink ini ya, teman-teman. Mempunyai buku pink ini wajib, teman-teman, karena dari sini kita bisa memantau perkembangan bayi kita seperti apa, seperti itu. Jadi riwayat kesehatan kita selama hamil ada di sini semua, seperti itu. Jadi wajib teman-teman yang sedang hamil mempunyai buku pink ini, buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Teman-teman yang sudah berada di fase ini, teman-teman bisa cek di halaman 17, kita sharing bareng-bareng ya. Oke, teman-teman, di sini yang pertama ada pendarahan lewat jalan lahir. Nah, kenapa sih termasuk ke dalam tanda bahaya? Karena ketika pendarahan itu ya akan mengancam nyawa ibu, teman-teman, apabila disepelekan, teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana tahu ibu ini pendarahan atau tidak, sedangkan kita kalau masa nifas itu kita mengeluarkan darah, gitu kan, kita mengeluarkan darah. Jadi bagaimana kita tahu ini pendarahan atau tidak? Kita bisa lihat dari jumlah darah yang keluar, teman-teman. Jadi kalau jumlah darah yang keluar normal itu biasanya sehari itu bisa ganti pembalut 2 kali, sekali 2 kali itu normal, teman-teman. Tetapi kalau misalkan kita ganti pembalut sampai 3, 4, 5 kali, itu sudah tidak normal, berarti itu pendarahan ya, teman-teman. Dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, karena darah keluar itu bukan jarak per menit atau per jam, itu per detik. Pendarahan itu darah yang keluar seperti air keran, teman-teman, jadi gitu. Seperti itu ya. Nah, yang kedua di sini ada keluar cairan berbau dari jalan lahir. Yang berbau itu berbau ya tidak enak, berbau busuk, seperti itu. Harus segera diperiksakan, teman-teman, karena ini merupakan salah satu tanda dari infeksi. Nah, di sini ada bengkak di wajah dengan tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang ya. Ini juga termasuk tanda bahaya, bengkak di wajah, tangan, kaki. Kalau biasanya ibu hamil itu normalnya itu bengkak itu di daerah kaki, teman-teman, karena kaki itu kan menjadi tumpuan, sedangkan ibu hamil biasanya berat badan naik itu minimalnya itu 12 kilo, itu dalam kategori normal, sehingga kaki yang menjadi tumpuan itu menjadi bengkak, itu hal yang wajar. Namun apabila disertai dengan muka, tangan bengkak, itu berarti ada warning, teman-teman, ada apa nih gitu. Apalagi kalau disertai dengan tekanan darah tinggi, itu akan menyebabkan preeklamsi. Preeklamsi itu apa sih? Preeklamsi itu akan menyebabkan kejang, teman-teman, seperti itu. Jadi harus waspada ya. Lalu di sini ada demam lebih dari 2 hari. Demam lebih dari 2 hari juga termasuk ke dalam tanda infeksi, teman-teman.
harus segera diperiksakan ya. Payudara bengkak merah disertai rasa sakit. Oke, di sini ada ibu teriak sedih, murung dan menangis tanpa sebab. Depresi. Biasanya ini baby blues. Jadi baby blues itu ya ibu tampak sedih, depresi, menangis. Itu salah satu faktornya dari suami, teman-teman. Suaminya tidak bisa membagi tugas. Jadi istri merasa kurang istirahat, suaminya tidak pengertian, semua pekerjaan dilakukan oleh istrinya, suaminya main HP, nyantai-nyantai, main game, terus kerja seperti biasa, sedangkan istrinya capek di rumah, ngurusin pekerjaan rumah, ngurusin anak. Apalagi posisinya itu anak pertama, pasti akan kemungkinan terjadinya baby blues itu sangat besar. Seperti itu, teman-teman. Dan itu harus warning, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan sedikit membahas mengenai cara menyusui bayi, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada susui bayi sesering mungkin, semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari, teman-teman. Jadi menyusui bayi itu dengan one diamond ya, itu. Jadi tidak dibatas oleh waktu. Nah, minimalnya itu teman-teman disusui 2 jam sekali. Nah, kalau misalkan berarti gimana nih kalau misalkan udah 2 jam lebih si bayinya masih tidur? Boleh dibangunkan saja, teman-teman, gak apa-apa ya. Karena kebutuhan bayi itu terpenuhi melalui ASI ya, teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan sering banget nih 30 menit sekali, ya nggak apa-apa, teman-teman, itu malah bagus ya. Seperti itu. Nah, di sini bila bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Nah, seperti kayak yang tadi ya, gitu. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Jadi menyusui itu, teman-teman, tadinya kan kalau kita sebelum menyusui itu payudara terasa penuh. Nah, ketika kita menyusui sampai benar-benar kosong, sampai benar-benar plong. Nah, bila bayi sudah kenyang tapi payudara masih terasa penuh, kencang, perlu dikosongkan dengan diperah disimpan. Hal ini payudara tetap memproduksi ASI yang cukup. Jadi kalau misalkan bayinya kenyang atau ibunya bekerja, bisa diperah ya, teman-teman. Nah, pemberian ASI-nya juga jangan menggunakan botol ya, teman-teman, karena nantinya menyebabkan bingung puting. Bingung puting itu yang seperti apa? Jadi si bayinya itu bingung, ini tuh apa ya? Kan saya tuh biasanya kan gini, teman-teman, ASI itu bentukannya puting payudara pada ibu dengan ASI itu berbeda pasti ya, teman-teman. Makanya berbeda bentuknya, berbeda teksturnya, berbeda rasanya. Nah, nanti ketika misalkan bayi diberi dot, ini teh apa sih? Kok kayak gini ya? Nah, kok kayak gini ya? Nah, nanti kalau misalkan beralih lagi disusui secara langsung oleh ibu, maka enggak, yang tadi mah enggak kayak gini, kok sekarang kayak gini. Nanti si bayinya akan bingung puting, yang akan menyebabkan si bayi tidak ingin lagi untuk disusui ibunya secara langsung. Walaupun yang ada di dalam dot itu air susu ibu rasanya sama, ininya sama gitu kan. Tapi kalau misalkan dari putingnya itu berbeda kan, nanti bingung gitu. Dan bayi akan memilih untuk meminum dari dot dibandingkan dengan secara langsung oleh ibu disusui, seperti itu. Nah, di sini ada posisi dan pelekatan menyusui yang benar, teman-teman. Yang pertama itu ada pastikan posisi ibu ada di dalam posisi yang nyaman. Yang nyaman itu dalam artian
ibunya nyamannya duduk bersendel atau sambil tiduran atau sambil gimana gitu, senyamannya ibu aja gitu. Ketika ibu sudah nyaman, maka kita ke nomor 2, yaitu kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus seperti ini teman-teman. Ya, berada di satu garis yang lurus, jadi nggak mengo-mengo ya teman-teman. Misalkan ini ininya ya, ini bayi, berarti ini kan kepala ya teman-teman, ini badan, ini kepalanya misalkan ya, berarti gini teman-teman. Nah, berada di satu garis yang lurus, jangan sampai kepalanya, jangan sampai ya, ini banyak yang terjadi, badannya gini cuman kepalanya aja, jadi badannya lurus gini, kepalanya gini, kan nggak enak ya teman-teman. Kita aja yang kayak gini nggak enak kan, apalagi dalam waktu yang lama itu nggak enak, apalagi itu bayi gitu teman-teman. Jadi harus kalau lurus gini kan enak ya tuh. Jadi harus dalam satu garis yang lurus dari kepala sampai ke bawahnya, sampai ke badan bayinya, agar bayi itu ketika menyusu kepada kita itu merasa nyaman, aman gitu. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Wajahnya ke payudara teman-teman ya, wajahnya itu ke payudara, jadi nggak kemana-mana, lihatnya ke payudara. Ibu harus memeluk badan bayi dengan badannya dekat dengan badannya yang tadi. Jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badannya, jadi gini, set, ininya nyangga ini badan, ini nyangga kakinya gitu. Sebagian besar areola bagian hitam di sekitar puting masuk ke dalam mulut bayi. Areola, jadi teman-teman sebenarnya banyak banget di kita yang masih salah kaprah kalau bayi itu menyusu pada puting payudara. Padahal teman-teman, bayi itu menyusu pada areola payudara. Areola tuh apa sih? Yang item-item yang ada di sekitaran puting teman-teman. Yang item-itemnya itu tuh, bayi menyusunya ke situ teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan, ih dah saya mah putingnya pendek, kecil, jadi air susunya keluarnya sedikit, nggak ada istilah kayak gitu lagi ya Pak. Bayi itu menyusu pada areola ya, jadi tidak ada hubungannya dengan puting payudara. Mau puting payudaranya panjang pendek tidak ada masalah untuk bayi. Lalu mulut terbuka lebar. Jadi sebelum biasanya itu ya teman-teman, kalau misalkan kita sebelum menyusui itu digini dulu teman-teman, tul pasti kan yang namanya bayi itu ada punya refleks ya teman-teman. Kalau kita gini gitu pasti akan menuruti ini gitu teman-teman, pasti akan menuruti. Nah, dengan adanya refleks itu nanti kan pasti gitu kan, lebar terbuka, ini juga kan terbuka lebar. Nah, itu ketika mulut bayi terbuka lebar karena refleksnya itu, maka kita langsung ya memasukkan itu ke mulut bayi seperti itu. Jadi agar mulut bayi terbuka lebar dulu di ini refleksnya. Jadi di sini ada dagu menyentuh payudara ibu, menyentuh ya teman-teman, dagunya menyentuh ke payudara ibu, jadi jangan angkat. Terus dilihat apakah hidungnya menutupi hidungnya terjepit kah atau tidak, atau bagaimana. Teman-teman mungkin cukup sekian ya teman-teman, sharing mengenai tanda bahaya pada masa nifas, juga cara menyusui bayi, posisi dan pelekatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.